Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nama saya Aprilia Kedamayanti dengan NIM 666121076 dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Nah, dari visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Nah, berdasarkan visi yang tertera, visi tersebut sudah menunjukkan tentang rencana masa depan, yaitu terbukti dengan kalimat unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di dalam misi Untirta tertulis yaitu yang pertama untuk meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Nah, dari misi tersebut sudah menunjang visi Untirta, yaitu yang menyebutkan visinya adalah terwujudnya Untirta yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Nah, dalam misinya itu diwujudkannya dengan meningkatkan kualitas, dengan meningkatkan daya saing dan daya dukung tata kelola. Lalu selanjutnya adalah analisis tujuan. Tujuan merupakan sebuah pernyataan umum mengenai apa yang ingin dicapai. Nah, yang pertama, tujuan strategis yang akan dicapai oleh Untirta adalah tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Dan yang kedua adalah terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Dan yang ketiga adalah tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Dan yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional atau internasional. Dan yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Dan yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart and green. Nah, dalam tujuan ini jelas sudah dijabarkan mengenai apa yang ingin dicapai oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa-nya nanti. Lalu selanjutnya adalah analisis SMART. Yang pertama S atau spesifik. Nah, jadi tujuan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sendiri sudah spesifik, seperti pengembangan karir untuk mahasiswa, meningkatkan daya saing lulusan, meningkatnya peran dosen di luar kampus, dan juga lainnya. Lalu yang M atau measurable atau pengukuran. Nah, jadi pengukuran tujuan Untirta ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai acuan. Contohnya prestasi akademik mahasiswa diukur dengan persentase kelulusan mahasiswa. Lalu selanjutnya adalah attainable atau dapat dicapai. Nah, jadi tujuan Untirta itu menurut saya sudah realistis dan memungkinkan untuk dicapai, seperti upaya meningkatkan kualitas pengajaran, meningkatkan kualitas infrastruktur untuk kampus. Lalu relevan. Nah, jadi tujuan juga sudah sesuai dengan visi misi Untirta, seperti salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing tinggi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang terakhir adalah time bound. Nah, jadi adapun rentang waktu pengerjaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan periode tahun. Nah, biasanya selama 4 tahun.
Lalu selanjutnya adalah lingkungan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, merujuk pada faktor-faktor di luar universitas yang dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja universitas itu sendiri, seperti faktor pemerintah. Jadi faktornya itu kebijakan dan peraturan pemerintah dapat mempengaruhi pendanaan, akreditasi, dan program-program universitas. Lalu yang kedua itu ada industri. Nah, kondisi pasar kerja dan kebutuhan industri dapat mempengaruhi jenis program studi yang ditawarkan oleh universitas dan kualitas lulusan yang dihasilkan. Lalu selanjutnya ada persaingan. Adanya universitas-universitas lain yang menawarkan program yang sama dapat mempengaruhi jumlah pendaftar dan kualitas mahasiswa yang diterima oleh universitas. Dan teknologi. Jadi kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi cara pembelajaran dan metode pengajaran di universitas. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Nah, jadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dapat mempengaruhi program-program studi dan penelitian yang ditawarkan oleh universitas. Lalu selanjutnya adalah lingkungan internal. Analisis lingkungan internal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dapat merujuk pada faktor-faktor seperti budaya organisasi di dalam kampus dan juga struktur organisasi, kualitas sumber daya manusianya, dan proses-proses operasional di dalam universitas. Lalu selanjutnya adalah analisis EVAS. Nah, jadi analisis EVAS lingkungan eksternal Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, faktor strategi eksternal EVAS itu terdapat dua, yaitu yang pertama peluang dan juga ancaman. Dalam peluang yang pertama, program beasiswa dari pemerintah dan organisasi swasta, yaitu dengan bobot 0,2 dan rating 4. Rating 4 menunjukkan bahwa strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sudah cukup baik dalam merespon peluang di dalam lingkungan eksternal. Nah, lalu setelah itu bobot dan rating dikalikan dan terdapat hasil skornya itu 0,8. Lalu yang kedua adalah peluang untuk bekerja sama dengan lembaga internasional dengan bobot 0,1 dan rating 3. Rating 3 menunjukkan bahwa artinya strategi organisasi memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon peluang dalam lingkungan eksternal. Nah, lalu bobot dan rating dikalikan dan hasilnya skornya adalah 0,3. Lalu selanjutnya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, jadi dengan bobot 0,15 dan rating 3 dengan skor 0,45. Lalu selanjutnya yaitu kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dalam beberapa bidang dengan bobot 0,15 dan rating 4 dengan skor 0,6. Lalu yang terakhir adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan dengan bobot 0,1 dan rating 4 dengan skor 0,4. Dalam peluang, bobot berjumlah 0,7 dan skor berjumlah 2,55. Lalu selanjutnya pada tabel EVAS yaitu adanya ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat antara perguruan tinggi dengan bobot 0,1 dan juga ratingnya 3. Rating 3 menunjukkan bahwa strategi organisasi memiliki kemampuan rata-rata dalam merespon ancaman dalam lingkungan eksternal. Dan setelah itu bobot dan rating dikalikan, hasil skornya adalah 0,3. Lalu setelah itu yang kedua, penurunan minat masyarakat terhadap perguruan tinggi dengan bobot 0,05 dan juga rating 3 dengan hasil skornya yaitu 0,15. Yang ketiga adalah meningkatnya biaya hidup dan kebutuhan mahasiswa di sekitar kampus dengan bobot 0,05 dan rating 2. Rating 2 menunjukkan artinya strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang kurang baik untuk merespon ancaman dalam lingkungan eksternal. Lalu setelah itu bobot dan rating dikalikan dan hasilnya adalah 0,1. Lalu yang keempat, gangguan keamanan yang terjadi di sekitar kampus dengan bobot 0,05 dan ratingnya 1. Rating 1 menunjukkan bahwa strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang tidak baik untuk merespon ancaman dalam lingkungan eksternal. Nah, lalu setelah itu bobot dan rating dikalikan dan hasilnya adalah 0,05. Dan yang kelima adalah perubahan kebijakan pemerintah terkait pendidikan dengan bobot 0,05 dan juga rating 3 dengan hasil skornya 0,15. Pada ancaman, bobot berjumlah 0,3 dan skornya itu berjumlah 0,75. Nah, setelah dijumlahkan, bobotnya itu jumlahnya 1 dan skornya yaitu berjumlah 3,3.
Setelah menjabarkan dengan tabel EVAS, kita bisa menghitung rumus range-nya. Jadi range-nya itu rumusnya skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Range yaitu nilai tertingginya 4 dan skor terendahnya itu tadi 1 dibagi 5 klasifikasinya, yaitu menghasilkan 0,60. Nah, apabila range-nya kita sudah tahu, kita bisa menghitung skor EVAS-nya. Nah, di sini terdapat 5 kategori skor EVAS, yaitu ada 1,00 sampai 1,59 dengan sangat tidak baik. Lalu 1,60 sampai 2,19 tidak baik, 2,20 sampai 2,79 sedang atau moderat, 2,80 sampai 3,39 baik, dan 3,40 sampai 5 sangat baik. Nah, tadi nilai EVAS-nya itu adalah 3,3. Artinya, organisasi saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Lalu setelah analisis EVAS, yang kedua adalah analisis IVAS. Nah, analisis IVAS, faktor lingkungan internal Universitas Sultan Ageng-Tirtayasa. Faktor strategi internal IVAS itu terdapat 2 kategori, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, kekuatannya itu kualitas tenaga pengajar yang berkualitas dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4. Rating 4 menunjukkan bahwa strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang sudah cukup baik dalam mengelola faktor internal. Nah, lalu bobot dan rating dikalikan dan hasilnya adalah skornya 0,8. Lalu yang kedua, program studi yang beragam dan relevan dengan bobot 0,15 dan ratingnya 4 dengan skor 0,6. Lalu yang ketiga, fasilitas dan infrastruktur yang memadai dengan bobot 0,10 dan ratingnya 3. Rating 3 menunjukkan strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan rata-rata dalam mengelola faktor internal. Nah, lalu setelah itu dikalikan dan hasil skornya adalah 0,3. Lalu yang keempat, kerjasama dengan pemerintah dan industri dengan bobot 0,10 dan ratingnya 4 dengan skor 0,8. Dan yang terakhir, adanya program pengabdian kepada masyarakat dengan bobot 0,15 dikali ratingnya adalah 4 dengan skornya 0,9. Nah, jadi hasil bobot dari kekuatan adalah 0,65 dan skornya adalah 3,4. Lalu selanjutnya adalah kategori kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya jumlah dosen bergelar doktor dengan bobot 0,05 dan juga ratingnya 2. Nah, rating 2 ini menunjukkan bahwa strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan yang kurang baik untuk mengelola faktor internal. Dan dengan hasil skornya itu 0,1. Yang kedua adalah kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dengan bobotnya yaitu 0,05 dan ratingnya 3. Rating 3 menunjukkan bahwa strategi organisasi saat ini memiliki kemampuan rata-rata dalam mengelola faktor internal. Nah, dengan skornya itu adalah 0,15. Yang ketiga adalah kurangnya kreasi dan inovasi dan kreasi dalam pengembangan dengan bobotnya itu 0,05 dan ratingnya 2 dengan skornya 0,1. Dan yang keempat, tidak semua program studi terakreditasi dengan nilai bobot 0,10 dan ratingnya 2 dengan skornya yaitu 0,2. Dan yang terakhir adalah kurangnya ketersediaan dana untuk penelitian dengan bobotnya 0,10 dan ratingnya 1 dengan hasil skornya yaitu 0,10 atau 0,1. Nah, apabila bobot kelemahan ini dijumlahkan, itu hasilnya adalah 0,35 dan skornya berjumlah 0,65. Nah, lalu kekuatan dan kelemahan jumlah bobotnya adalah 1 dan jumlah bobotnya adalah 4,05. Lalu setelah menjabarkan tentang tabel, kita bisa menghitung rumus range-nya. Jadi range-nya itu yaitu adalah skor tertinggi dikurang skor terendah dibagi jumlah klasifikasi. Nah, tadi range-nya tertinggi adalah 4, skornya tertinggi adalah 4 dan yang skor terendahnya itu 1 dibagi 5, yaitu hasilnya adalah 0,60, sama seperti analisis EVAS tadi. Nah, jadi setelah itu skor EVAS-nya itu terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama ada 1,00 sampai 1,79 yaitu sangat tidak baik, yang kedua 1,60 sampai 2,59 tidak baik, dan 2,20 sampai 3,39 itu adalah sedang atau moderat, 2,80 sampai 4,19 baik, dan 3,40 sampai 5,00 sangat baik. Nah, tadi kita jumlahkan bahwa nilai IVAS itu adalah 4,05. Nah,
Artinya, IFAS saat ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Sekian dari saya penjabaran mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, analisis SMART, analisis lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal, dan analisis IFAS dan juga EFAS pada organisasi publik, sektor pendidikan, institusi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.